Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Rumah Cermat 2020, yang saya hormati Panitia Lomba Pidato Rumah Cermat 2020, serta warganet, penonton, atau pendengar Lomba Pidato Rumah Cermat tahun 2020. Juga teman-teman sebangsa dan setanah air Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena izin dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang bahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun penyampaian pidato ini harus dilakukan secara jarak jauh melalui platform kanal YouTube karena adanya pandemi COVID-19, atas izin Tuhan Yang Maha Esa pula lah, acara ini masih dapat dilaksanakan dengan baik. Saya harap Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian tetap menjaga kesehatan dan ikut serta dalam menurunkan angka penularan wabah COVID-19 dengan tetap berada di rumah dan menjalankan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan Panitia Lomba Pidato Rumah Cermat 2020, juga guru-guru dan teman-teman yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pada hari ini. Dewan Juri, warganet, dan penonton Lomba Pidato Rumah Cermat tahun 2020, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Farah Anjani Putri Said dari SMP Lab School Cirende, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang ingin menyampaikan pidato yang bertema lingkungan. Pidato ini merupakan keresahan pribadi saya mengenai tingginya sampah plastik yang dihasilkan oleh gaya hidup dan tingkat konsumsi masyarakat yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Pidato ini juga saya sampaikan sebagai bentuk ajakan agar kita semua selaku masyarakat yang menjadi sumber penghasil sampah plastik untuk turut serta berpartisipasi dalam mengurangi menggunungnya atau timbulan sampah plastik. Lantas, apa sebenarnya timbulan sampah plastik itu sendiri? Sampah plastik adalah barang buangan berupa plastik yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Karakteristik dari timbulan sampah plastik itu sendiri memiliki sifat yang sulit untuk terurai oleh lingkungan, sehingga dibutuhkan upaya dan teknologi untuk sama-sama mengurangi timbulan sampah plastik serta dampaknya terhadap lingkungan. Masyarakat selaku sumber penghasil sampah plastik memiliki peran yang cukup penting dalam upaya pengurangan sampah plastik. Perlu disadari dan harus diakui, kehidupan sehari-hari masyarakat seringkali tidak terlepas dari penggunaan plastik, seperti pemakaian kantong plastik saat berbelanja, penggunaan alat makan sekali pakai berbahan dasar plastik, hingga pemakaian alat tulis, hingga pemakaian plastik sebagai kemasan produk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi alat-alat tulis yang kita pakai dalam mencari ilmu, alat transportasi, mobil, dan motor. Semuanya pasti ada unsur plastik di dalam bagian-bagiannya. Itu sebabnya sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam membantu mengurangi timbulan sampah plastik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengganti barang atau kemasan berbahan dasar plastik dengan barang atau kemasan berbahan dasar lain, seperti membawa tas kain saat berbelanja, memakai sedotan besi, dan upaya-upaya lainnya. Pemerintah pun dalam upayanya mengurangi sampah plastik juga sangat menganjurkan masyarakat untuk membawa kotak makan sendiri dari rumah, mengurangi jajan yang dapat menimbulkan sampah plastik, dan turut serta mengikuti peraturan pemerintah yang sudah berlaku terkait penggunaan kantong belanja berbahan dasar kain saat berpergian. Berdasarkan
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari 34 provinsi serta 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, baru 2 provinsi dan 30 kabupaten dan kota yang sudah membuat peraturan dan menerapkan pelarangan penggunaan kantong plastik sebagai kantong belanja. Kota Banjarmasin merupakan kota pelopor yang sudah memulainya sejak bulan Juni tahun 2016. Sampai saat ini, daerah khusus Ibu Kota Jakarta adalah provinsi terakhir yang membuat peraturan dan menerapkannya. Hal itu tidak lain disebabkan karena tempat pembuangan akhir sampah di Jakarta, yaitu Bantar Gebang, semakin hari mengalami pengurangan lahan, yang sebagian besar diakibatkan oleh timbulan sampah plastik. Selain itu, sampah yang ditumpuk pun juga semakin meningkat. Jika hal tersebut terus-menerus terjadi, maka lahan untuk pembuangan akhir sampah akan habis. Selain berkurangnya lahan, hal ini juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama disebabkan oleh sampah plastik yang sulit terurai. Harus diakui pula bahwa sampai saat ini, pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan masih kurang memadai dalam mengelola sampah, khususnya sampah plastik. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman selaku bagian dari masyarakat untuk melakukan 3 mulai, yaitu mulai dari hal yang paling sederhana, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Mulai dari hal yang paling sederhana, salah satu contohnya adalah membiasakan memilahkan antara sampah organik dan non-organik. Mulai dari sendiri artinya diri kita yang memulai, kemudian kita ajak keluarga, ajak lingkungan sekitar rumah, dan terus dikembangkan sebesar mungkin. Perilaku tersebut sedapat mungkin kita bawa juga ke lingkungan sekolah. Kita ajak teman-teman, juga para pramugari supaya lebih peduli terhadap upaya pengurangan sampah plastik. Mulai dari sekarang adalah segeralah kita melakukan perilaku ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Lebih cepat, lebih baik. Sebagai tambahan, dengan dipisahkannya sampah plastik sejak awal, itu berarti kita ikut meringankan dan mendukung program pemerintah negeri ini dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dengan demikian, harapan kita agar sampah plastik berkurang dengan cepat dapat terlaksana. Demikian pidato saya sampaikan. Semoga pidato ini dapat membuat kita semua lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Dan saya harap Dewan Juri, Panitia Lomba, juga guru-guru dan teman-teman bisa melakukan semua hal-hal yang saya sampaikan. Saya juga meminta doa restu dan dukungannya kepada keluarga, sahabat, teman-teman saya, dan seluruh warganet penonton Lomba Pidato Rumah Cermat 2020 agar impian saya bisa terwujud. Anda semua juga bisa membantu dengan cara like, komen, dan subscribe kanal YouTube Rumah Cermat 2020. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian pidato ini. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan sebuah pantun. Bola jatuh di bawah kolong, mata mencari berkali-kali. Hendaknya kita saling menolong, karena menolong tanda peduli. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.